Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan diberikan rizki yang berkah barokah untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di channel Umana, channel yang selalu menyajikan informasi seputar bantuan sosial pemerintah seperti PKH, BPNT, PIP, dan Bansos lainnya. Hari ini Senin 26 Januari 2026, saya akan menyampaikan informasi penting tentang jadwal pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 yang banyak ditunggu oleh keluarga penerima manfaat. Sahabat Umana, program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk tahap pertama tahun 2026 dengan periode Januari sampai Maret dipastikan belum cair serentak di awal Januari. Berdasarkan pola penyalur dari Kementerian Sosial dan perkembangan data terbaru, puncak pencairan bansos reguler ini diperkirakan baru akan berlangsung pada bulan Februari 2026. Ini masih dalam perkiraan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sampai hari ini kartu KKS-nya masih kosong, jangan panik dulu. Karena ini bukan berarti bantuan tidak cair, melainkan masih dalam proses persiapan. Penundaan ini bukan tanpa sebab, karena di awal tahun anggaran Kementerian Sosial sedang melakukan pemutahiran dan pembersihan data penerima secara besar-besaran, mulai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau yang dikenal dengan DTSN. Data penerima bansos bersifat dinamis, ada yang pindah domisili, ada yang sudah tidak memenuhi kriteria, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, awal tahun selalu digunakan untuk verifikasi dan validasi data, yang biasanya memakan waktu sekitar 3-4 minggu kerja. Inilah sebabnya mengapa pencairan PKH dan BPNT tahap 1 baru bisa dilakukan secara maksimal pada bulan Februari, insya Allah ya. Teman-teman, saat ini di sistem Kemensos sudah banyak data KPM yang masuk ke tahap yang disebut cek rekening. Artinya, data tersebut sudah hampir final dan sedang disiapkan untuk penerbitan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Ini menjadi tanda positif bahwa Bansos tahap 1 tahun 2026 sedang dalam proses akhir mulai tahun 2026. Kementerian Sosial juga memperketat sasaran penerima dengan fokus pada kelompok desil 1 sampai desil 4. Desil 1 adalah 10% penduduk paling miskin. Desil 2 dan 3 merupakan kelompok miskin berikutnya. Sedangkan desil 4 adalah kelompok rentan miskin yang masih layak menerima bantuan. Kebijakan ini bertujuan agar bantuan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Walaupun PKH dan BPNT tahap 1 masih menunggu pencairan utama di Februari, di bulan Januari 2026 ini sebenarnya sudah ada beberapa bantuan lain yang mulai disalurkan, yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP, Termin Susulan,
dengan nominal mulai 450.000 sampai 1.800.000 per tahun, tergantung jenjang pendidikan. Kemudian PBI JKN, yaitu BPJS Kesehatan Gratis dengan iuran 42.000 per bulan yang dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, bantuan beras 10 kg yang sudah mulai dibagikan secara bertahap di berbagai daerah, dan juga program makan bergizi gratis yang mulai berjalan sejak 8 Januari 2026 untuk ibu hamil, balita, dan siswa sekolah. Teman-teman, untuk memastikan apakah kita terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT tahun 2026, kita bisa mengecek langsung melalui situs resmi Kemensos. Caranya buka situs cek Bansos Kemensos, pilih wilayah sesuai domisili, masukkan nama lengkap sesuai KTP, masukkan kode CAPTCHA, klik tombol cari data. Jika terdaftar akan muncul jenis bansos, status penerima, dan periode pencairan. Jika nama tidak muncul, pastikan dulu NIK dan KK aktif di Dukcapil, teman-teman ya. Jadi datanya harus dipastikan dulu aktif, bisa mengaktifkannya di Dukcapil, begitu ya. Kemudian bisa mengajukan usulan melalui RT, RW, dan desa, atau melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa ke aplikasi Cek Bansos Kemensos, teman-teman bisa coba melalui RT RW-nya. Dan atau mungkin petugas yang ada di desa ya, bisa ditanyakan. Soalnya kalau di aplikasi Cek Bansos itu biasanya tidak semua orang bisa ya. Mungkin yang sudah kayak lansia gitu kan, nggak mungkin dia mau ke Cek Bansos aplikasi, jadi bisa ke RT RW-nya atau ke petugas yang ada di desanya. Setelah itu akan dilakukan verifikasi lapangan oleh pendamping sosial. Teman-teman, kesimpulannya, PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 memang belum cair di awal Januari. Dan puncak pencairannya diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari 2026. Jadi perkiraan itu bulan Februari itu mulai detik-detik ya, kemungkinan akhir Januari ini juga sudah bisa dibilang detik-detik karena Januari tinggal 5 hari saja teman-teman ya, sekitar 4 atau 5 hari. Jadi ini juga bisa dibilang detik-detik menuju pencairan. Cuman ini baru perkiraan teman-teman ya, apakah benar akan dicairkan di bulan Februari atau mungkin akan dicairkan di awal Maret ya. Nanti kita coba lihat bersama-sama apakah pencairan ini akan dicairkan kapan ya. Jadi bagi teman-teman yang KKS-nya masih kosong, harap bersabar dan terus pantau info resminya. Pastikan data kependudukan selalu benar karena data inilah yang menentukan apakah bantuan bisa cair lagi atau tidak. Oke teman-teman, demikian informasi hari ini. Senin tanggal 26 Januari 2026 yang bisa saya sampaikan di channel Umana. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya, yang sudah menyempatkan mampir di video saya, yang sudah berkomentar positif untuk saya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan diberikan rizki yang
berkah barokah untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Sampai berjumpa lagi di info-info terbaru dan terupdate saya selanjutnya, karena saya akan selalu update info-info terbarunya ya, entah itu lewat video info seperti ini ataupun lewat live. Insya Allah saya akan selalu berbagi info-info terbaru dan terupdate setiap hari. Buat teman-teman yang tidak pengen ketinggalan info terbaru dan terupdate-nya, teman-teman bisa subscribe dan aktifkan lonceng. Apabila nanti saya live, teman-teman bisa langsung masuk di channel saya dan bisa memantau info-info yang saya bagikan ya. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Di video informasi kali ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.